Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adib Afikri dengan NIM 2300517 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik, yaitu tentang sistem radio penerima dan pemancar FM. Seperti yang kita sudah tahu, komunikasi nirkabel yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi FM atau frekuensi modulation, yang memungkinkan suara dapat dikirim melalui gelombang radio dengan kualitas yang tinggi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana suara bisa dipancarkan dari satu tempat dan diterima di tempat lain, lengkap dengan simulasi visual sederhana agar lebih mudah dipahami. Oke, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu FM. FM adalah frekuensi modulation, adalah metode modulasi sinyal di mana frekuensi gelombang pembawa diubah-ubah mengikuti bentuk sinyal informasi, biasanya suara. Jadi perubahan frekuensi ini memungkinkan suara dikirim melalui gelombang radio dengan kualitas yang lebih jernih dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan modulasi lain seperti AM. FM ini biasanya digunakan dalam radio siaran, alat komunikasi nirkabel, dan sistem elektronik lainnya. Selanjutnya itu fungsi utama. Fungsi utama dari FM ini adalah untuk mentransmisikan sinyal suara secara nirkabel dengan kualitas yang tinggi, supaya menjaga kestabilan sinyal dari gangguan dan memungkinkan komunikasi jarak jauh yang efisien. FM banyak digunakan dalam siaran radio, komunikasi antar perangkat elektronik, dan sistem audio wireless yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, komponen utama pemancar FM. Nah, di sini ada 4 komponen utama pemancar FM. Yang pertama itu kita membutuhkan mikrofon. Mikrofon itu berfungsi untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik atau sinyal listrik analog. Suara yang masuk akan dikonversi ke dalam bentuk sinyal yang dapat diproses secara elektronik. Yang kedua itu osilator. Osilator itu berfungsi untuk menghasilkan frekuensi pembawa atau carrier. Osilator ini menghasilkan gelombang pembawa atau carrier dengan frekuensi yang tetap dan tinggi, biasanya di rentang megahertz. Gelombang ini akan digunakan sebagai dasar untuk membawa sinyal suara. Selanjutnya yang ketiga, modulator, berfungsi untuk menggabungkan sinyal suara dengan gelombang. Jadi di modulator menerima sinyal suara dari mikrofon dan gelombang bawah dari osilator. Modulator akan mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan dari sinyal suara. Inilah inti dari proses modulasi frekuensi atau FM. Dan yang terakhir itu adalah antena pemancar. Ini sama-sama kita tahu berfungsi untuk memancarkan sinyal. Memancarkan sinyal ke udara sebagai gelombang radio. Setelah dimodulasi, sinyal dikirim ke antena. Antena akan memancarkan sinyal tersebut ke udara dalam bentuk gelombang radio atau gelombang radio elektromagnetik yang siap ditangkap oleh antena penerima di lokasi lain. Nah, untuk selanjutnya itu komponen utama penerima FM. Nah, di sini juga ada komponen utama penerima FM. Di sini ada 4 komponen utamanya, sama seperti komponen penerima FM pada sebelumnya. Yang pertama itu adalah antena penerima, berfungsi untuk menangkap sinyal radio dari udara yang dipancarkan di udara oleh pemancar. Antena ini menerima sinyal dari banyak sumber. Yang kedua itu RF
amplifier, dan tuner. Berfungsi untuk memilih sinyal dengan frekuensi tertentu. Bagian ini berperan untuk memilih sinyal dengan frekuensi tertentu yang kita inginkan atau yang kita ingin dengarkan. Misalnya kita ingin mendengarkan di frekuensi 101,1 MHz. Dan sinyal tersebut akan lebih kuat dan jelas. Yang ketiga itu di demodulator. Berfungsi untuk mengambil informasi suara dari gelombang FM. Di sini bertugas untuk mengambil informasi suara asli dari gelombang frekuensi yang sudah dimodulasi. Dengan kata lain, mengubah kembali sinyal FM menjadi sinyal suara yang dapat diproses. Yang terakhir atau yang keempat, audio amplifier dan speaker. Audio amplifier ini berfungsi untuk sebagai penguat dan speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi setelah sinyal suara dimodulasi, sinyal ini biasanya masih lemah. Audio amplifier memperkuat sinyal suara tersebut agar dapat didengarkan dengan jelas melalui speaker yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara yang kita dengar. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui cara kerja pemancar FM. Di sini ada beberapa tahap cara kerjanya. Yang pertama itu suara, mikrofon, modulasi frekuensi, sinyal RF, antena, dan terakhir udara. Suara dari manusia masuk ke mikrofon lalu diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal ini dimodulasikan ke dalam frekuensi tinggi oleh modulator, lalu dikirimkan ke antena. Antena akan memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang radio FM yang bergerak melalui udara menuju penerima. Jadi suara manusia terlebih dahulu ditangkap oleh mikrofon yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi sinyal listrik analog. Sinyal listrik ini masih dalam bentuk asli suara dan belum bisa dipancarkan langsung. Kemudian sinyal tersebut masuk ke modulator yang akan mengubah frekuensi gelombang pembawa atau carrier berdasarkan bentuk sinyal suara tadi. Proses ini yang disebut modulasi frekuensi atau FM. Setelah dimodulasi, sinyal berpindah ke pemancar atau transmitter yang menguatkan sinyal, lalu dikirim ke antena pemancar. Antena ini akan memancarkan sinyal radio FM dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke udara. Gelombang ini merambat dan dapat ditangkap oleh penerima FM atau radio yang berada dalam jangkauannya. Nah, lanjut. Nah, untuk ini kita mengetahui cara kerja penerima FM. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu antena penangkap sinyal RF, yang kedua filter frekuensi, yang ketiga demodulator, dan yang terakhir suara ke speaker. Antena penerima menangkap sinyal FM dari udara, kemudian tuner memilih frekuensi yang diinginkan dan meneruskannya ke demodulator untuk mengekstrak sinyal suara asli. Sinyal suara ini diperkuat dan dikirim ke speaker sehingga kita dapat mendengarnya kembali. Jadi antena penerima berfungsi untuk menangkap sinyal gelombang radio FM yang dipancarkan melalui udara oleh pemancar. Gelombang ini membawa informasi suara yang telah dimodulasi. Setelah sinyal diterima oleh antena, sinyal tersebut masuk ke bagian tuner. Tuner bertugas memilih frekuensi tertentu. Jadi kita dapat memilih frekuensi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin frekuensi 101,1 MHz dari berbagai sinyal yang tertangkap. Ini memungkinkan kita untuk memilih siaran radio yang kita ingin dengarkan. Sinyal yang telah dipilih lalu dikirim ke bagian demodulator. Di sini terjadi proses demodulasi, yaitu mengembalikan sinyal pembawa frekuensi tinggi ke bentuk sinyal suara asli, seperti saat direkam melalui mikrofon. Jadi suara yang itu tidak akan berubah. Setelah itu sinyal suara yang masih lemah akan masuk ke penguat atau amplifier
untuk dikuatkan. Terakhir, sinyal yang sudah diperkuat lalu dikirimkan ke speaker, sehingga kita bisa mendengarkan suara seperti musik atau percakapan dengan jelas. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama. Di sini adalah simulasi pemancar FM. Jika kita bicara hello ke mikrofon, mikrofon akan mengubahnya menjadi sinyal listrik analog dan akan dijalurkan ke transmitter. Di transmitter akan dikombinasikan dengan sinyal carrier dan akan dilangsungkan ke antena dan dipancarkan. Bisa kita lihat kembali, kita misalnya akan menyebut kata hello di mikrofon dan akan mengubahnya menjadi sinyal listrik analog dan akan diteruskan ke transmitter. Di transmitter akan dikombinasikan dengan sinyal carrier dan akan diteruskan ke antena. Di antena akan dipancarkan melalui udara. Nah, ini selanjutnya simulasi penerima FM. Simulasi penerima FM ini akan antena pada radio akan menerima sinyal dari stasiun radio, dan di radio akan terjadi proses yang kita jelaskan tadi dan akan mengeluarkan suara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh stasiun radio ke speaker. Bisa kita lihat lagi. Nah, di stasiun radio memancarkan gelombang dan akan diterima oleh radio. Di dalam radio akan memproses sinyal tersebut supaya dapat kembali kita dengar melewati speaker. Nah, untuk selanjutnya itu keunggulan dan kekurangan FM. Di sini ada beberapa keunggulan ya. Keunggulan itu yang pertama menghasilkan suara yang lebih jernih. FM mampu menghasilkan suara atau kualitas suara yang lebih baik karena lebih tahan terhadap perubahan amplitudo yang disebabkan oleh gangguan. Yang kedua, tahan terhadap gangguan dibandingkan modulasi amplitudo. Yang ketiga, lebih tahan terhadap gangguan dan noise. Gangguan seperti petir atau mesin listrik lebih sedikit mempengaruhi sinyal FM karena informasi disimpan dalam perubahan frekuensi, bukan amplitudo. Selanjutnya itu kekurangan FM. Yang pertama, jangkauannya lebih pendek dibandingkan AM. Karena sinyal FM memiliki daya jangkau terbatas karena bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi dan tidak dapat memantul di lapisan atmosfer seperti sinyal AM. Yang kedua, membutuhkan bandwidth frekuensi yang lebih besar. FM memerlukan lebar pita frekuensi yang lebih luas dan mentransmisikan sinyal, sehingga jumlah stasiun yang bisa disiarkan menjadi lebih terbatas dibandingkan AM. Selanjutnya, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi tentang radio pemancar dan penerima FM dapat disimpulkan pada presentasi kali ini bahwa sistem pemancar dan penerima FM adalah salah satu teknologi penting dalam dunia komunikasi. Dengan modulasi frekuensi, suara yang dapat ditransmisikan dengan kualitas tinggi. Melalui simulasi, kita dapat lebih memahami alur kerja dari pemancar sehingga penerima dalam menyampaikan informasi suara secara nirkabel. Proses ini melibatkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal suara yang kemudian dipancarkan oleh antena pemancar dan ditangkap oleh antena penerima. Melalui simulasi atau pemahaman visual, kita dapat melihat bagaimana setiap komponen bekerja, mulai dari mikrofon, modulator, pemancar, hingga demodulator dan speaker, untuk mengubah suara menjadi sinyal, lalu kembali menjadi suara yang dapat kita dengarkan secara jelas. Inilah yang membuat sistem FM sangat efektif untuk siaran radio.
komunikasi dua arah, dan berbagai perangkat nirkabel lainnya. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya tentang radio pemancar dan penerima FM. Saya Adi Afikri. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.